Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggota Muhammad Aswani Akbar, Rizka Oktavianisa, Yuni Lestari, Junia Satansya, Julia Bareta Sinaga, Ulan Afrilia Rashid, dan Maria Patricia akan mempresentasikan tentang kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja menurut pakar-pakar psikologi. 1. Bloom Anoraga 1992 menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sifat khusus. Terdapat faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan sosial individu di luar kerja. 2. Mangu Negara 1993 mendefinisikan kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong dari karyawan yang berhubungan dengan kondisi dirinya. Yang ketiga, Jewel dan Segal 1998, kepuasan kerja adalah sikap yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Slide selanjutnya. Menurut Hasibuan, kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. 5. Menurut Wexley dan Yuk, kepuasan kerja adalah cara seseorang pekerja merasakan pekerjaannya. Sikap seseorang terhadap pekerjaannya mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dan dalam pekerjaannya, serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depan. Oke, selanjutnya silakan. Slide selanjutnya silakan. Butet, itunya moodnya. Oh iya, sorry. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, lingkungan yang terdiri dari tingkat pekerjaan, isi pekerjaan pimpinan yang penuh perhatian. Yang kedua, faktor individual seperti jenis kelamin, lamanya bekerja, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, rasa aman merupakan situasi tentram dalam kerja. Rasa bebas dari tekanan kebijaksanaan. Yang keempat, kondisi kerja merupakan kenyamanan ruang kerja yang dirasakan dapat mempengaruhi aktivitas kerja, luasnya ruangan, pergantian udara, dan suasana ketenangan kerja. Yang terakhir, waktu istirahat, maksudnya waktu istirahat resmi yang diberikan perusahaan kepada si karyawan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan slide selanjutnya. Maria. Selanjutnya ada aspek-aspek pengukuran kepuasan kerja menurut Jewel dan Siegel. Yang pertama, aspek psikologis berhubungan dengan kejiwaan karyawan, meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan. Yang kedua, aspek sosial berhubungan dengan interaksi sosial baik antar sesama karyawan, dengan atasan maupun antar karyawan yang berbeda jenis kerjanya, serta hubungan dengan anggota keluarga. Next. Julia Sinaga. Aspek fisik berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, pengaturan keadaan udara, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan dan umur. Dan yang terakhir berhubungan dengan karyawan dan jaminan sosial, fasilitas, dan promosi. Selanjutnya, Junia Liza.
Menurut Gilmer dalam ASAT 1995 berpendapat bahwa ada beberapa aspek yang mempengaruhinya. Yang ke-1, kesempatan untuk maju. Kesempatan untuk maju adalah ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama bekerja. Kedua, keamanan kerja. Keamanan kerja ini sering disebut penunjang kepuasan kerja, baik bagi karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan karyawan selama bekerja. Yang ketiga, ada gaji yang banyak menyebabkan ketidakpuasan dan jarang orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperolehnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan. Perusahaan dan manajemen yang baik adalah yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil. Aspek ini yang menentukan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, pengawasan supervisi. Bagi karyawan, supervisor dianggap sebagai figur ayah sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat absensi dan turnover. Yang ketiga, ada aspek intrinsik dan dari pekerjaan, yaitu aspek yang menyebabkan seseorang menyukai pekerjaannya karena pekerjaan itu sendiri. Yang terakhir, kondisi kerja, termasuk di sini adalah kondisi tempat, ventilasi, penyinaran, kantin, dan tempat parkir. Selanjutnya ada aspek sosial dalam pekerjaan, merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan, tetapi dipandang sebagai aspek yang menunjang puas atau tidak puas dalam bekerja. Yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Selanjutnya dibaca Rizka aja ya, kesimpulan. Rizka nge-lag nih kayaknya nih. Gak nongol. Ya udah, selanjutnya ada kesimpulan. Di sini berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan banyak sekali cakupan materi kepuasan kerja dalam dunia industri ataupun dunia kerja sebagaimana yang telah kami jelaskan. Definisi kepuasan kerja dalam psikologi industri pun sangat luas. Bagaimana kita memahami dan menyikapi suatu hasil kerja yang telah dicapai. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.